Bayangkan sebuah tim pahlawan super yang awalnya dibentuk untuk melindungi dunia dari ancaman paling berbahaya. Mereka pernah bekerja sama mengalahkan alien di New York, menghadapi organisasi rahasia Hydra, sampai mencegah Ultron menghancurkan bumi. Tapi, apa jadinya ketika tim ini justru terpecah? Bukan karena musuh dari luar, melainkan karena perbedaan prinsip dari dalam. Itulah inti dari Captain America. Civil War, film Marvel yang rilis tahun 2016 dan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam Marvel Cinematic Universe. Sebelum Perang Sipil, Avengers sudah melalui banyak peristiwa besar. Di Avengers pertama tahun 2012, kota New York hampir rata karena invasi pasukan alien Chitauri. Lalu di Captain America, The Winter Soldier tahun 2014, Hydra yang selama ini bersembunyi di dalam SHIELD terbongkar, membuat dunia kehilangan kepercayaan terhadap organisasi keamanan global. Akibat semua kejadian itu, dunia mulai mempertanyakan keberadaan Avengers. Apakah mereka benar-benar pahlawan atau justru ancaman baru yang tak bisa dikendalikan? Pertanyaan itu terjawab dalam Perang Sipil. Tragedi Sokovia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat perjanjian bernama Sokovia Accords. Sebanyak 117 negara sepakat bahwa Avengers hanya boleh beraksi jika mendapat izin resmi pemerintah. Tidak ada lagi aksi sepihak, tidak ada lagi kebebasan mutlak. Tony Stark alias Iron Man mendukung Accords. Rasa bersalah atas Ultron membuatnya percaya bahwa Avengers memang butuh diawasi. Sebaliknya, Steve Rogers alias Captain America menolak keras. Baginya, pemerintah tidak selalu bisa dipercaya. Jika Avengers dikendalikan, mereka bisa diperalat untuk kepentingan politik, bukan untuk keadilan. Dari sinilah dua kubu terbentuk. Tim Iron Man melawan tim Cap. Di pihak Captain America ada Steve Rogers sendiri, Falcon alias Sam Wilson, Scarlet Witch alias Wanda Maximoff, Hawkeye alias Clint Barton, Ant-Man alias Scott Lang, dan Winter Soldier alias Bucky Barnes yang menjadi pusat kontroversi karena dianggap masih berbahaya. Sementara di pihak Tony Stark ada Iron Man sendiri, War Machine alias James Rhodes, Black Widow alias Natasha Romanoff, Vision, Black Panther alias T'Challa, yang bergabung setelah ayahnya terbunuh dalam serangan di konferensi PBB, dan Spider-Man alias Peter Parker, rekrutan baru Tony yang langsung mencuri perhatian. Pertarungan besar pun terjadi di Bandara Leipzig, Jerman. Inilah salah satu adegan paling ikonik di seluruh MCU. Semua anggota dari kedua kubu bertemu dalam sebuah pertempuran besar yang penuh aksi, humor, sekaligus drama. Spider-Man muncul dengan kostum buatan Stark, langsung membuat kejutan dengan kelincahannya. Ant-Man memperlihatkan kekuatan barunya dengan berubah menjadi Giant Man, sosok raksasa yang membuat semua orang terkejut. Black Panther menunjukkan kecepatan dan kemampuan bertarung luar biasa, membuktikan dirinya bukan sekadar pangeran Wakanda, tapi seorang pejuang sejati. Captain America dan Iron Man memimpin tim mereka dengan strategi masing-masing, memperlihatkan betapa seriusnya konflik ini. Pertarungan ini seru sekaligus tragis, karena mereka sebenarnya adalah teman dan rekan seperjuangan. Namun perbedaan prinsip membuat mereka saling berhadapan. Dan akibatnya fatal, War Machine jatuh ditembak Vision secara tidak sengaja, membuat Rhodey lumpuh sebagian. Peristiwa itu menjadi salah satu titik terendah bagi Tony Stark. Yang lebih mengejutkan, konflik ini ternyata tidak sepenuhnya alami. Ada seseorang yang mengendalikan semuanya dari balik layar, yaitu Helmut Zemo, mantan perwira Sokovia yang kehilangan keluarganya saat insiden Ultron. Zemo tahu ia tidak mungkin mengalahkan Avengers secara langsung, jadi ia merancang strategi untuk menghancurkan mereka dari dalam. Ia memanipulasi bukti, membuat Winter Soldier terlihat seolah-olah bertanggung jawab atas pembunuhan Raja Wakanda T'Chaka. Hal ini mendorong Black Panther masuk ke dalam konflik dengan motivasi pribadi. Namun pukulan terbesar datang ketika Zemo membocorkan rekaman lama yang memperlihatkan bahwa Bucky saat masih dikendalikan Hydra telah membunuh orang tua Tony Stark. Fakta ini menghancurkan Tony seketika. Rasa bersalah dan amarah bercampur menjadi satu, membuatnya kehilangan kendali. Di markas Hydra yang terbengkalai, Tony, Steve, dan Bucky akhirnya saling berhadapan. Begitu rekaman kematian orang tua Tony diputar, suasana berubah menjadi tragedi. Tony langsung menyerang Bucky dengan penuh emosi, sementara Steve berusaha melindungi sahabatnya. Pertarungan ini brutal, bukan sekadar adu fisik, tapi juga adu emosi. Iron Man menggunakan seluruh kemampuan armor canggihnya, Bucky melawan dengan kekuatan super serumnya, dan Steve berusaha mati-matian menengahi, namun akhirnya harus bertarung melawan Tony. Dalam duel akhir, Captain America berhasil mengalahkan Tony dengan menghancurkan reaktor di dadanya. Namun sebelum pergi, Steve meninggalkan tamengnya. Itu bukan sekadar tameng, melainkan simbol bahwa ia melepaskan identitasnya sebagai Captain America, dan bahwa persahabatannya dengan Tony sudah retak. Civil War mungkin tidak menghadirkan ancaman global seperti alien atau monster raksasa. Namun justru disitulah kekuatannya. Film ini memperlihatkan bahwa musuh terbesar Avengers bukanlah dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Dari perpecahan inilah,
Benih tragedi besar di Avengers Infinity War ditanam. Beberapa dampak penting dari Civil War sangat besar untuk perjalanan MCU. Avengers resmi terpecah, tidak ada lagi tim solid. Black Panther diperkenalkan untuk pertama kalinya sebelum film solonya. Spider-Man resmi masuk MCU dengan debut Tom Holland sebagai Peter Parker. Hubungan Tony dan Steve hancur, dan retakan ini terbukti berpengaruh di Infinity War ketika Thanos datang dan mereka tidak lagi bersama. Dan Helmut Zemo tidak mati, melainkan tetap hidup, dan akhirnya muncul kembali di serial The Falcon and the Winter Soldier. Captain America Civil War lebih dari sekadar film superhero. Ia adalah kisah tentang persahabatan, pengkhianatan, rasa bersalah, dan perbedaan prinsip. Film ini membuktikan bahwa meski mereka pahlawan super, para Avengers tetap manusia. Mereka penuh emosi, dilema, dan rapuh di hadapan keputusan sulit. Civil War mengajarkan bahwa terkadang musuh terbesar bukanlah yang datang menyerang, melainkan perpecahan di dalam keluarga sendiri. Film ini disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo, dua sutradara yang juga menggarap Infinity War dan Endgame. Ceritanya terinspirasi dari komik Civil War karya Mark Millar yang terbit tahun 2006. Meski ada banyak perbedaan signifikan dengan versi film. Civil War juga sukses besar di box office dengan pendapatan lebih dari 1,15 miliar dolar Amerika di seluruh dunia. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa momen paling menentukan dalam perjalanan Avengers? Jawabannya adalah perang sipil, karena disinilah segalanya berubah. Avengers bukan lagi satu tim yang solid, melainkan dua kubu yang saling bertentangan. Dan perpecahan itu terbukti fatal ketika Thanos akhirnya datang.